Assalamualaikum, jumpa lagi di YouTube channel Dir Dapur. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Siapa nih yang suka banget sama makanan pedas? Kali ini aku akan berbagi resep ide jualan dimsum mercon dari daging ayam yang rasanya pedas, teksturnya kenyal dan juga gurih rasanya. Dan pastinya tetap menggunakan bahan premium dengan modal yang ekonomis ya teman-teman. Dan dijamin gak cukup kalau makannya cuma satu, udah pasti laris manis deh jualannya. Dan di video ini juga aku bakal membagikan ke teman-teman gimana cara bikin dimsum yang bulat kayak gini. Bisa kita pakai buat inspirasi jualan loh, yang pastinya beda dari yang lain. Jadi pastiin buat tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip. Serta untuk teman-teman yang baru join, mohon dukungannya ya dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng agar mendapat notifikasi video terbaru dari Dir Dapur selanjutnya. Terima kasih banyak. Nah, langsung aja yuk kita cek untuk bahan-bahan pembuatan dimsum merconnya. Di sini yang pertama ada tepung tapioka atau tepung sagu. Kemudian ada daging ayam beserta kulitnya. Di sini aku pakai bagian paha ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada daun bawang, lalu ada bawang putih, cabai rawit dan juga cabai merah besar. Kemudian ada kulit dimsum, di sini aku plastikin biar dia nggak kering ya teman-teman. Lalu ada bumbu-bumbu seperti garam, gula, kaldu penyedap dan juga lada bubuk, saus tiram, kecap asin, kemudian ada minyak wijen. Selanjutnya yang terakhir di sini ada 2 butir telur ayam. Yang pertama-tama di sini aku akan iris halus ya teman-teman daun bawangnya. Di sini aku pakai agak banyak, kurang lebih 50 gram. Teman-teman juga bisa tambahkan sayur lain seperti wortel ya, kalau ingin warnanya lebih cantik. Nah selanjutnya kalau sudah kita iris, kita bisa pindahkan dulu ke dalam wadah atau mangkok seperti ini. Kemudian kita akan cincang halus bawang putihnya. Kalau teman-teman mau ulek juga boleh banget ya. Bisa diulek atau mau dicacah seperti aku aja kayak gini pakai pisau. Kalau sudah kita bisa pinggirkan dulu dan kita akan iris tipis juga untuk cabainya. Kalau teman-teman mau lebih kerasa pedesnya lagi bisa di blender ya. Tapi di sini aku iris-iris biar masih ada tekstur cabainya. Nah kalau sudah semua, kita bisa sisihkan terlebih dahulu ke dalam wadah dan pisah ya untuk cabai dan juga bawangnya di sisi yang berbeda. Karena kita akan menumis bawang putihnya terlebih dahulu. Nah di sini aku menggunakan minyak yang cukup banyak teman-teman, kurang lebih 6 sendok makan. Jadi nanti minyaknya itu wangi bawang putih ya, jadi aromatic oil. Kemudian kita akan tumis bawang putihnya sampai harum, tidak perlu sampai kecoklatan ya teman-teman. Kalau sudah harum, kita bisa masukkan cabainya dan kita masak sebentar saja, tidak perlu lama-lama. Kalau sudah, kita masukkan daun bawang yang telah kita iris tadi. Dan kita cukup masak sampai daun bawangnya layu, jangan sampai kecoklatan ya teman-teman. Kalau sudah, kita bisa angkat daun bawang dan juga cabai beserta bawang putih yang telah kita tumis. Nah, di sini ada sisa minyak, ini jangan dibuang ya teman-teman, nanti bisa kita pakai. Ini dia hasilnya kalau sudah kita tumis, kemudian kita pisahkan putih telur dan juga kuningnya. Kita pakai putih telurnya aja di sini, kuningnya kita simpan untuk resep berikutnya. Nah di sini aku akan cacah daging ayam kasar teman-teman. Jadi cukup di blender sebentar aja. Kalau teman-teman mau cincang juga boleh banget ya. Di sini aku tetap pakai chopper dan aku giling sebentar, jadi masih ada teksturnya teman-teman. Di sini aku pakai daging bagian paha ya. Kemudian kita akan blender daging ayam beserta kulitnya, yang ini hasilnya harus halus ya. Jadi ada 2 jenis daging, yang pertama kasar dan yang kedua di sini halus.
Nah, ini untuk daging yang sudah halus beserta kulitnya kita pindahkan ke dalam wadah. Lalu tambahkan tumisan daun bawang, cabai dan juga bawang putih. Kemudian masukkan juga bumbu-bumbunya seperti gula, garam, penyedap dan juga lada. Nah, ini baru kita masukkan daging ayam yang kita cincang kasar. Lalu masukkan saus tiram, kecap asin, dan juga minyak wijen. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Lalu jangan lupa putih telur yang telah kita pisahkan tadi juga ditambahkan ya teman-teman. Kemudian masukkan juga tepung sagu atau tepung tapioka ke dalam adonan. Untuk takarannya sudah aku tuliskan di dalam description box ya teman-teman, nanti bisa mencatat dari situ. Kemudian kita aduk semua bahan sampai tercampur rata dan tidak lagi ada tepung yang menempel di sisi pinggiran wadah. Nah, kalau sudah adonannya tercampur rata semuanya, tidak lagi ada tepung yang menempel di bagian pinggiran wadah, kita siap untuk membentuk dimsum merconnya. Dan ini dia bentuk yang akan kita buat kali ini, yang bisa menjadi pembeda ketika kita buat berbagai jenis dimsum ya teman-teman. Jadi nggak perlu lagi beli kulit dimsum beraneka warna. Yang pertama kita butuh kulit dimsum yang bulat, kemudian kita isikan dengan adonannya. Di sini aku pakai 1 sendok teh. Ini tips yang pertama untuk teman-teman kalau tidak memiliki timbangan tapi ingin hasil dimsumnya itu presisi dan beratnya sama. Kurang lebih kita pakai 1 sendok teh sebagai takarannya. Kemudian kita akan rekatkan dengan air yang kita oleskan di seluruh pinggir bagian kulit dimsum. Kemudian kita bentuk seperti setengah lingkaran. Lalu berikan air pada ujung-ujungnya dan kita lipat seperti ini. Nah teman-teman, saat kita melapisi pinggiran kulitnya menggunakan air jangan terlalu banyak ya, agar tidak luber. Nanti kalau terlalu banyak dia bisa sobek teman-teman karena dia terlalu lengket. Cukup sedikit saja, dia sudah merekatkan kok. Nah ini dia, kita buat pelan-pelan. Jangan buru-buru biar tidak rusak kulitnya. Nah teman-teman, di sini aku pakai kulit dimsum yang lumayan tebal, jadi tidak terlalu transparan ya hasilnya. Nah ini cukup bagus kalau kita mau bikin kulit dimsum yang bentuk-bentuk kayak gini. Jadi tips dari aku, jangan gunakan kulit dimsum yang terlalu tipis karena nanti mudah sobek ya teman-teman. Kalau pakai kulit dimsum tipis, gunakan 2 lembar ya. Dan ini dia hasilnya kalau sudah kita bentuk semua. Selanjutnya kita akan siap untuk mengukus dimsum mercon. Di sini aku menggunakan minyak sisaan yang tadi ya saat kita menumis cabai dan juga daun bawang. Kemudian kita letakkan dimsum di atas kukusan seperti ini yang telah kita lapisi dengan minyak. Jadi minyaknya nggak kebuang ya teman-teman, tetap kita gunakan. Kemudian kalau sudah kita letakkan semua, kita akan kukus dimsum merconnya kurang lebih 15-20 menit ya. Kemudian selagi menunggu dimsumnya matang, kita bisa siapkan untuk sausnya. Di sini aku memakai cabai bubuk, kemudian ada air panas. Lalu ada kecap asin dan juga kecap manis. Jadi nanti rasanya tidak terlalu pedas karena ada kecap asin dan juga kecap manis ya teman-teman. Nah nanti sausnya akan encer seperti ini. Jadi ini nanti seperti saus sushi ya teman-teman. Kemudian kita kemas menggunakan plastik klip seperti ini. Nah ini dimsum merconnya sudah matang, siap kita angkat ya. Untuk satu resep ini hasilnya ada 46 pieces dengan menggunakan 300 gram ayam teman-teman. Hasilnya cukup banyak ya, dengan berat masing-masing sebanyak 13 gram. Nah kemudian kita akan kemas seperti ini untuk dijual dengan isi masing-masing sebanyak 4 buah dimsum mercon dan juga 1 saset saus yang sudah kita buat tadi. Untuk modal per packnya adalah 3.500 teman-teman. Itu sudah termasuk dengan saus dan juga kemasannya ya.
Jadi teman-teman bisa banget mulai menjual dimsum mercon ini seharga 7.000 satu packnya, atau bisa disesuaikan dengan daerah masing-masing. Sedangkan untuk modal per piecesnya adalah Rp830 teman-teman. Jadi kalau satu kemasan ini modalnya 3.500. Jadi hasilnya kalau sudah kita kemas semua, nah jadi dalam satu resep bisa kita hasilkan sebanyak 11 pack kurang lebih ya teman-teman, yang berisikan 4 buah dimsum mercon. Dan ini dia hasilnya. Kalau sudah matang, teksturnya kenyal dan juga pedes banget rasanya teman-teman, karena tadi cabenya kita iris tipis-tipis ya. Dan itu dia untuk resep ide jualan hari ini, dimsum mercon yang rasanya pedas, teksturnya kenyal dan juga gurih rasanya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa langsung dicoba untuk ide jualan. Serta jika ada pertanyaan ataupun sekedar ingin berdiskusi, teman-teman langsung saja tuliskan di kolom komentar ya, jangan ragu ataupun sungkan. Sampai jumpa di video Dir Dapur selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.